syukuran sekaligus pelantikan badan pengurus yang baru, yaitu Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Maka Aruyel yang ada di Kota Sorong ini, yaitu periode 2022 sampai periode 2027. Malam hari ini akan segera kita mulaikan dengan tema sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Dengan subtema mari kita menatap ke depan seia sekata, setia meningkatkan pelayanan kasih antara satu dengan yang lain. Kita datang pada acara yang kedua, yaitu ibadah. Kami ralat ucapan selamat datang kepada Bapak kami berikan kesempatan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang kami hormati, kami panggil ke dalam Tuhan. Malam hari ini kita semua patutlah bersyukur kepada Tuhan oleh karena tuntunan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua lewat aktivitas kita sepanjang hari ini. Maka kita bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kita semua di tempat ini dalam rangka pelantikan Badan Pengurus Rukun Maka Aruyel Sorong. Untuk itu kami atas nama keluarga besar Rukun Maka Aruyel Sorong menyambut dengan penuh sukacita iman, menerima dengan penuh gembira dan bahagia atas kehadiran Bapak Ibu, baik dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Beti Tambun, Ketua Umum KPDMS dan pengurus lainnya, serta para tamu undangan yang hadir bersama-sama dengan seluruh anggota Rukun Maka Aruyel yang saat ini hadir di tempat ini. Dengan harapan semoga acara serta pelantikan kita saat ini, marilah kita ikuti bersama-sama dengan sungguh dan benar, agar supaya ibadah serta acara kita saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh mendapat tempat di hati kita masing-masing. Dan sekali lagi atas nama keluarga besar Rukun Maka Aruyel Sorong menyampaikan selamat datang kepada kita semua, selamat malam dan selamat mengikuti akan acara yang telah disiapkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita yakin dan percaya bahwa ibadah kita pada saat ini akan terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu serta para tamu undangan untuk berdiri. Dan mari kita akan membuka ibadah kita di saat ini dengan kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 3, hormat bagi Allah Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami masih merasakan nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan hingga di saat ini.
Itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi itu karena kasih pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di malam hari ini, dalam acara pelantikan Rukun Makar yang periode 2022 hingga 2027, biarlah ibadah di malam hari ini boleh tertakdis di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta para tamu undangan dipersilakan duduk bersama. Ibadah malam hari ini kami akan menikmati firman-Mu. Namun sebelumnya kami mohon Bapa dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau kuduskan kami semua, bersihkan tanah hati kami, agar hati kami menjadi tanah yang gembur. Untuk firman-Mu akan ditaburkan bagai benih, sehingga firman-Mu akan berkarya dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadi rema, bahkan menjadi pengalaman-pengalaman yang bersifat ilahi dalam hidup ini. Urapan Allah Roh Kudus atas hamba-Mu dan berkat Roh Kudus atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa bersyukur, beralaskan peranan firman kepada Bapa di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya pribadi memberi apresiasi sangat tinggi kepada pengurus, terlebih khusus kepada ketua. Karena saudara, jadi ketua rukun beda dengan jadi ketua partai. Beda. Dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Ayat 3:23. Seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Baik, Tuhan saudara, kitab Mazmur ini kalau kita belajar kita dikenal dengan salah satu kitab syair. Jadi kalau kitab syair banyak bahasa-bahasa puisi. Jadi kita tidak bisa artikan secara leksikal apa kata itu, tidak. Tapi saudara, dia mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Dan saudara, perikopnya adalah nyanyian siara, ya. Nyanyian siara ini saudara, kalau saya baca berbagai sumber, ini dinyanyikan pada saat hari-hari raya keagamaan Yahudi. Makanya disebut nyanyian siara. Kurang lebih ada 15 nyanyian siara, ya.
Jadi itu dinyanyikan ya. Dan isi nyanyian siara ini semua adalah puji-pujian kepada Allah karena kemuliaannya. Dan nyanyian siara ini ditujukan kepada Allah Bapa di surga. Karena saudara, keagungannya, keluhurannya, kemuliaannya, kebesarannya, kekudusannya, kelepasannya, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, kuasanya, kebaikannya, setianya, keselamatannya, perlindungannya, perbuatannya, penghiburannya, nasihatnya, janjinya, pengampunannya, pemeliharaannya, pengharapannya. Jadi ia hanya bisa dilakukan oleh satu pribadi yang namanya Allah, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Nah, tema nyanyian siara ini terbanyak adalah isinya sukacita, kegembiraan karena Allah telah mempersatukan umatnya dengan sumber pemersatu yang berawal dari Sion, tempat kediaman Allah. Jadi nyanyian siara ini Daud sering nyanyikan pada waktu itu. Para teolog beranggapan ada kemungkinan karena Daud baru mengalami masa di mana kerajaan Israel terpecah, kerajaan utara dan kerajaan selatan, sampai dia merindukan ini kebersamaannya kembali. Namun saudara, keindahan persekutuan yang ada pada pasal 133 dia sebenarnya adalah dianalogikan kepada pentakisan Imam Harun. Jadi saudara, kalau kita baca di sini, ini adalah prosesi pentakisan Imam Harun untuk kemudian dia mendapat mandat dari Tuhan kepercayaan menjadi imam, jabatan imam. Jadi saudara, ini kalau kita ikuti pembacaannya, jadi minyak urapan atau minyak urapan yang mengalir dari janggut Harun. Jadi dia minyak urapan biasa ditaruh di kepala bagian atas dan dia akan meleleh ke janggut. Akhirnya dia akan meluber ke seluruh tubuh. Itu saudara berbicara kuasa, power, pengaruh daripada persatuan itu akan berdampak luas kepada banyak orang. Berbagai strata sosial, berbagai tingkatan masyarakat, pengaruh daripada persekutuan ini akan terlihat, bahkan akan terasa. Saudara, saya banyak kali mendengar kata orang, kalau mereka lihat kalau ada duka dan yang meninggal itu orang Toraja, itu rasanya angkot di kota Sorong itu berhenti karena semua dipakai oleh masyarakat dari Toraja. Semua setiap keluarga pakai mobil. Jadi orang punya bahasa, itu sudah kalau Toraja mobilnya banyak. Bukan orang beli mobil banyak, tapi menjadi semangat ketika setiap keluarga dia charter satu mobil. Ya, penghormatan mengantar jenazah yang ada adalah keluarga mereka. Ya, ini terjadi karena apa, saudara? Persatuan. Tidak mudah saudara kita mau datang pada konteks persatuan. Maaf kata, seringkali di keluarga saja kita sulit menyatukan pendapat suami istri dan anak-anak. Bicara persatuan tapi membuktikan dalam konteks keluarga amat sangat sulit. Sehingga istrinya jalan tak keluar pagi, pulang malam tak tahu sudah kembali lagi. Demikian yang bapak keluar berhari-hari sudah kembali lagi. Anaknya juga memanfaatkan kesempatan, lakukan siarannya. Jadi dia tidak bisa mempertanggungjawabnya dalam konteks keluarga. Tapi saudara, persatuan yang ada dalam Mazmur 133 ini yang adalah nyanyian siara Daud adalah sebenarnya mengandung arti adalah persekutuan yang indah antara Allah dan umatnya. Itu intinya. Jadi persekutuan antara Allah dan jemaatnya, karena Allah dan Yesus Kristus itu satu. Demikianlah Yesus dan kita gereja Tuhan menjadi satu. Jadi sebagaimana bangsa Daud, alangkah
indahnya, baiknya apabila saudara hidup dengan rukun. Itu sebenarnya bahasa Tuhan yang disampaikan dengan menggunakan media Daud yang berbicara, tapi sebenarnya itu adalah bahasa Tuhan. Kita percaya bahwa firman Allah ini dalam 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Timotius 3 pasal 2 Timotius pasal 3 ayat 16 demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, menyatakan kebenaran. Jadi saudara, setiap kata kalimat yang ada dalam Alkitab ini, dalam Mazmur pasal 133 itu dari Daud. Tuhan berkenan memakai Daud menjadi alatnya untuk menyatakan isi hati kepada manusia yang hidup pada masa itu sampai kepada manusia yang hidup pada masa ini. Allah mengendaki bersaudara. Itu disampaikan oleh Daud yang sebenarnya itu adalah bahasa hati Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat itu Allah dalam Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Dia akan perintahkan berkat kepada saya dan saudara yang kehidupannya rukun, damai. Amin. Persekutuan yang rukun, damai, tidak mempermasalahkan kekurangan. Ketua tinggal dia saja mau. Sampai ketua cuma tukang servis tambal ban saja, mau dia ketua bagaimana? Kalau dia ketua pengusaha boleh, kalau dia ketua pejabat boleh. Kalau kita tidak mempermasalahkan, tapi dia menerima sebagai satu tanggung jawab pelayanan. Tapi saudara, ketika kita mempermasalahkan latar belakang akademi, strata sosial, ekonominya, saudara, itu dipastikan berkat tidak akan kita dapat. Karena firman Tuhan dalam ayat 3 bagian B pasal 133 kitab Mazmur, Tuhan akan perintahkan berkat. Berkatnya apa saudara? Kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi berkat Tuhan kepada saya dan saudara yang hidup rukun dan namanya adalah kehidupan untuk selama-lamanya dalam arti surga. Amin. Apa konteksnya kok surga cuma bicara rukun maka aruyun saja mau? Saudara, memang rukun maka aruyun cuma rukun. Tapi ketika kita fungsikan kerukunan ini sesuai dengan tujuan pembentukannya, saya akan merasa terberkati. Orang akan merasa terberkati. Anggota akan berterima kasih karena perhatiannya kepada anggotanya. Sakit dikunjungi. Saudara, dikunjungi itu sudah lumayan, belum usah kasih apa-apa. Itu perhatian. Saya pernah sakit dan dikunjungi. Tidak bawa apa-apa orangnya, tapi saya senang datang lihat. Apalagi dikunjungi, didoakan, kasih amplop, isinya berapa saya tidak tahu. Terima kasih, saya bulan Juni tahun lalu saya kena COVID. Pengunjung dilarang masuk Selebe Solo, tapi ini rukun kita yang lama ya Pak Fidi ya. Oh, saya dengan Bapak sampai di yang driver trek mobil tank ini kita ketemu sama-sama COVID. Tapi saudara, jatah saya dapat walaupun saya sudah kembali ke gereja di pastori. Mereka tahu tanggung jawab bahwa terima kasih Tuhan berkati walaupun saya sudah sembuh. Karena apa saudara, ketika dibawa pada waktu sakit itu sudah lebih mengena. Tapi saudara, di kota Sorong itu dia paling tinggi saudara. Itu pasti di Selebe Solo semua COVID. Masuk hotel yang kecil itu, saya bosan setiap pagi. Saya bilang sama istri saya cuma lihat matua ini berbunga. Saya curiga nanti saya tunggu sampai masak apa. Karena setiap pagi lihat sungguh bosan. Saya mau nuntut hak saya. Saya kan harus kelas 1, saya tahu kelas 1 ada televisi, ada AC dan lain-lain. Pak, kelas 1 saya, Bapak belum. Mau bagaimana? Dia sudah saya tinggal di sini. Jalani saja. Tiba-tiba dapat kunjungan, ada orang yang bermaksa. Dia lewati zona pengamanan sampai senang sekali saudara. Satu bagian yang kecil tapi orang yang mendapatkan perhatiannya amat sangat sukacita. Dan itu lebih daripada
ada vitamin menambah imun tubuh. Jadi saudara jangan melihat dari hal-hal negatif. Kalau kita biasa berpandangan negatif, yang positif kita buat pun dia akan tetap bilang negatif. Padahal yang negatif adalah orangnya yang sudah negatif. Yang kita buat positif pun dia akan baca negatif. Apalagi kalau kita bikin negatif, murka itu, bencana itu. Nah saudara, ketika Anda berpikir negatif seseorang, satu kegiatan, jangan langsung bilang negatif. Anda coba introspeksi, jangan-jangan saya yang negatif. Selalu yang negatif thinking. Nah kalau sampai begitu ada apa? Mari kita cross check. Mungkin saya ini memang kita pemalas hadir. Jadi kalau sudah escape, itu ada salah. Rajinlah supaya don't escape. Karena pemalas orang yang tidak escape. Sekarang ada acara hiburan, pesta-pesta, dia tidak kebagian. Dia mulai berpikir negatif. Tapi saudara, ketika kita menempatkan bahwa kebersamaan kita dengan satu tujuan menjadi berkat, itu yang Tuhan kehendaki. Dia sampaikan bahasa firman ini kepada Daud yang tercatat sampai hari ini, kita sampaikan, kita nikmati sama-sama, bahwa kehidupan rukun damai itu adalah kehendak dan kemauan Tuhan. Jangan ada yang protes. Ini keinginan Tuhan. Dia mau supaya umat Tuhan aman dan damai. Aman di keluargamu, aman di pekerjaanmu, aman di berbagai strata sosial, di berbagai, kalau ada rukun-rukun Anda aman. Maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Supaya ini bukan main berkat. Berkat sebentar kita makan, paling lambat besok pagi kita buang di tempat kecil. Tapi berkat yang Tuhan perintah ini mampu memberi kita kehidupan bukan sepanjang satu periode, tidak. Bukan sampai 2027. Tapi jangkauan berkat Tuhan adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Nah mari kita definisikan selama-lamanya berapa periode itu Bapak Ibu? No limit. Tidak ada batasnya. No, kalau tidak ada batasnya itu berkat kekekalan, amin. Dan berkat yang no limit itu cuma ada di surga. Jadi saudara, dampak dari persekutuan kita yang aman, dampaknya kepada surga. Bukan dampak kepada nama kawan dua kota Sorong. Tidak saudara, dampaknya akan kita nikmati sendiri. Dan firman Tuhan bilang, kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan hanya saya sampai umur 70-80 dead west mati, enggak. Ini saudara, kehidupan sampai. Jadi saudara, walaupun kita sudah mati, janji berkat Tuhan akan kita nikmati karena Tuhan bilang selama-lamanya. Kalau kita sudah mati, bagaimana janji itu? Saudara, makanya saudara Daud dalam Ayub dalam ungkapan firman, artinya di Ayub berkata, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Jadi Ayub punya pemahaman statement iman, biar saya tinggal tulang-tulang, tapi janji Tuhan dia akan hidup untuk selama-lamanya, dia pasti akan nikmati. Amin. Jadi jangkauan berkat Tuhan atas saya dan saudara yang menjaga kebersamaan, kerukunan, bukan cuma ketika saya hidup. Ada firman Tuhan dalam kitab Mazmur, berkat sampai kepada anak dari anak-anakmu. Jadi sampai kepada cucu-cucu, tidak akan kubiarkan anak cucumu menjadi peminta-minta. Jadi saudara, jangkauannya sampai kepada anak cucu. Yang kita bentuk pada malam hari ini, mungkin sepintas orang pikir begini, Pak Firly menjadi dewan kapan dia bentuk ketua. Saudara, itu pikiran sepintas. Tapi saudara, saya bawa kita kepada pemahaman rohani. Anda mau menikmati berkat Tuhan untuk selama-lamanya, rukun maka Aryan cuma jadi alasan saja. Amin. Anda mau di rukun mana? Tuntutan firman sama. Bukan berarti Anda di rukun Amurang dia berlaku lain. Tidak saudara, sama juga. Yang Tuhan tuntut adalah kebersamaan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bukan main saudara, berkat yang kita nikmati. Dan saudara,
Kiranya firman yang singkat ini akan merubah cara pikir kita terhadap rukun. Sekali lagi saya pernah rukun, ketua rukun, bahkan saya pernah bentuk rukun. Tapi rukun Maesan saya sudah jadi paling pemalas. Saya sudah minta maaf sama mereka karena kami habis ibadah pagi, pada sore jam 4 ada ibadah. Kebiasaan kami rukun Maesan habis makan cerita-cerita endingnya kopi masuk. Jadi cerita sampai cerita habis. Saya sudah berapa kali ingatkan tapi sudah tradisi. Aduh saya tidak bisa. Nanti kalau saya cerita sampai kopi datang, roti datang, pisang rebus, pisang goreng, saya punya ibadah di air mas. Nanti terganggu. Jadi saya sudah minta maaf sama Hendra Ani. Kalau saya tidak aktif harap dimengerti ya. Karena bukan saya utamakan, saya tidak anggap kamu, tapi saya utamakan tanggung jawab saya. Makanya saya ketua, saya serahkan sama kok. Tak kasih pengaruh. Masa kita pendeta jemaat masih mengurus lagi itu rukun itu. Mana ya? Dan puji Tuhan rukun itu eksis sampai hari ini. Dan saudara, ini yang perlu dibuat. Jika ada perbedaan dan perbedaan itu kecil, jangan jadi alasan untuk memicu masalah besar. Amin. Cuma masalah bilang ini di ujung buku, kita jadikan alasan untuk menjadi masalah besar. Saudara, maka tujuan Tuhan kepada saya dan saudara gagal karena Tuhan mau kita hidup rukun mendapat berkat. Tapi iblis dengan berbagai cara bikin retak di antara kita cuma karena dia pulang ada bawa bungkus sate. Kok mana ada? Nggak ada apa-apa, cuma kantong plastik. Siapa tangan dikonsumsi? Kayak apa dia? Tolong ramus doa mana apa semua. Masa pintu cuma ada bawa kantong plastik kosong, itu yang lain full. Iyo full dengan lidi. Yang satu full dan pulang-pulang karena dia ada anjing. Oh, sama. Jadi masalah kecil jadi pemicu kalau kita tidak bisa tahan, menjadi pemicu yang rusak kita semua. Tapi saya kira tidak demikian. Yang penting Anda rugi kalau tidak makan itu piring sudah Pak James. Ya, Pak James sore dia sudah masak yang enak. Itu yang bikin masalah itu makanan ya. Makanan itu selera. Jangan paksakan selera menurut selera Anda. Anda masak sendiri di rumah itu selera. Kalau di sana selera non pedas, ya kita pulang masak sendiri. Jadi saudara, jangan jadikan perbedaan kecil. Firman Tuhan berkati kita sekalian. Mengakhiri pelayanan firman, kita berdiri dan kita akan nyanyikan satu pujian yang kita sudah tahu menjadi tema kita pada malam hari. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan bagai minyak yang baru. Firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami, firman-Mu mengandung janji. Janji-Mu adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Apabila kami hidup rukun dan damai, kami berdoa Bapa dalam kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat mengawal diri kami, mengawal perkataan kami, pendengaran kami, pikiran kami, untuk kami akan mengenyahkan segala perbedaan-perbedaan yang dapat memicu masalah besar yang menyebabkan berkat janji-Mu kami tidak raih. Tapi terima kasih Bapa, firman-Mu mengajar kami untuk kami hidup rukun dan damai, sebab firman-Mu berkata,
kesanalah Engkau akan beritakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Biar Engkau berkati kami. Demikian sebentar pengurus yang baru yang akan dilantik, Roh Kuduslah yang akan memampukan mereka untuk bertanggung jawab atas pelayanan yang sudah Engkau percayakan kepada mereka. Terima kasih. Inilah doa syukur kami persembahkan kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan di saat ini kita sebagai orang yang telah diberikan atas kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua, tanda syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Untuk itu kita akan memuji Tuhan di dalam nyanyian Hidup Jemaat 387. Ayatnya yang pertama kita akan menyanyi berulang-ulang. Dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan, menebus yang hina bagaiku. Adalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan dan sukacita Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian malam ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai hari Maranatha, di mana hari itu Engkau akan datang kali yang kedua, menjemput kami umat-umat-Mu yang didapati setia. Dengan bersyukur kepada Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan tutup ibadah kami malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Kita datang pada acara pelantikan badan pengurus yang baru, dan acara ini akan dipandu oleh badan pengurus K3MS. Surat keputusan Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Maesa Sorong tentang susunan Badan Pengurus Kerukunan Maka Aruyan Kota Sorong. Surat keputusan Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Maesa Sorong nomor 13/SK/BP-K3MS angka Romawi 6/2022 tentang susunan Badan Pengurus Kerukunan Maka Aruyan Kota Sorong periode tahun 2022-2027. Menimbang pertama, bahwa dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan Kerukunan Keluarga Kawanua Maesa Sorong sebagai wadah berkumpul, berkomunikasi, berdiskusi, merencanakan, dan menyelesaikan berbagai hal yang berhubungan dengan masalah sosial, budaya, maupun cita-cita luhur masyarakat Kawanua Maesa Sorong. 2. Bahwa demi kelancaran dalam melaksanakan tugas dan program kerja Badan Pengurus Kerukunan Maka Aruyan Kota Sorong periode 2022-2027, maka perlu dibentuk susunan Badan Pengurus Kerukunan Maka Aruyan Kota Sorong periode 2022-2027. 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, perlu ditetapkan surat keputusannya. Mengingat pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kerukunan Keluarga Kawanua Maesa Sorong. Kedua, anggaran rumah tangga Kerukunan Maka Aruyan Kota Sorong. 3. Surat permohonan dari Kerukunan Maka Aruyan Kota Sorong perihal permohonan pelantikan Badan Pengurus Kerukunan Maka Aruyan. Memperhatikan keputusan Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Maesa Sorong tentang pelantikan Badan Pengurus Kerukunan Maka Aruyan Kota Sorong memutuskan menetapkan pertama, kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai pengurus
Kerukunan Makaruyan Kota Sorong. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Sorong pada tanggal 20 Juni 2022. Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawan Wamesa Sorong yang bertanda tangan Ketua Umum James Nixon Senewe SE, Sekretaris Skivo Reiner Watak MPDK. Berikut saya akan membacakan lampiran SK nomor 13/SK Badan BP K3MS Angka Romawi 6/2022. Susunan Badan Pengurus Kerukunan Makaruyan Kota Sorong periode 2022-2027. Pertama, penasihat pertama Bapak Pendeta Deki Tamburung. Kedua, Bapak Rodi Wahab. Ketiga, Bapak Yopi Tulango. Keempat, Bapak Sarifudin Sinaga. 5, Bapak Anis Sanggel. Berikut saya akan membacakan Badan Pengurus Kerukunan Makaruyan. Disilakan bagi Bapak Ibu yang saya bacakan namanya untuk mengambil tempat di tempat yang telah disediakan. Pinontoan. Wakil Ketua Bapak David Kondoy. Sekretaris Bapak Joli Aboto. Wakil Sekretaris Bapak Gembala Niko Wahab. Bendahara Ibu Septeli Wangke SS. Wakil Bendahara Ibu Meske Timbule SPD. Bidang kerohanian Ibu Mariani Nomloy. Koordinator Ibu Pendeta Olga Cherly Lolowang. Ibu Femi Bayak. Ibu Dolvina Mole SPD. Ibu Velma Sumual SPD. Ibu Sulce Katu SPD. Ibu Pendeta Mimi Winata. Ibu Vera Matindas. Ibu Meske Kapo. Bidang ekonomi Bapak Franky Indagi, Koordinator. Bapak Pendeta Nobel Ropas. Bapak Franky Mandagi. Bapak Yulianton Tumanggon. Ibu Eva Yola Wulu SE. Ibu Sheni Rompis. Ibu Isya Monika. Ibu Lydia Newo. Ibu Caroline Tiwo. Bidang perlengkapan dan aset Bapak Yohanes Ibsan. Bapak Wesley Tuwo. Bapak Manli Eman Turangan. Bapak Jeremia Kilis. Bapak Renyaan. Bapak Basoro. Bapak Humus. Bapak Alfred Sompi. Bapak Risman Tambunan. Bapak Stevi Apungus. Bapak Arnold Datu. Bapak Hani Mewengka. Bapak Bukti Asi Malau. Bapak Stephen Karongkong. Bidang seni dan budaya Bapak Victor Tulung STH, Koordinator. Bapak Jori Newan. Bapak Royke Adri Maki.
Bapak Feice Wenas, Bapak Adri Wardu, Bapak Richard Dimon, Bapak Josepher Poluan, Bapak Kunang Karunde, Bapak Silfrid Spate, Bidang Sandang Pangan Konsumsi, Ibu Herni Salianti, Koordinator, Ibu Ani Mukuan, Ibu Nela Pelialu, Ibu Yani Dipa, Ibu Tulena, Ibu Kilis Pangemana, Ibu Hani Meweka, Ibu Tresya Taneko, Ibu Nancy Rosita Manuel, Ibu Ardiana Kaupungan, Ibu Meti Mumbuna, Ibu Ella Somigira, Ibu Nurjana Wawili, Ibu Yvonne Wawili, Ibu Risna, Ibu Bulindi Rembel. Bidang Kesehatan, Bapak Ferdinand Polii, Koordinator, Ibu Deye Wewengkam, Ibu Ardiana Egam, Ibu Neti Lipo. Mohon kesediaan Bapak Ibu penasihat yang telah dibacakan tadi untuk sama-sama berdiri di depan mendampingi badan pengurus. Berikut telah kami bacakan SK bersama dengan lampiran SK susunan badan pengurus kerukunan Makaruyan. Mohon maaf jika ada penyebutan yang salah atau ada salah pengucapan ketika kami membacakan nama. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam acara yang selanjutnya, yaitu pelantikan Badan Pengurus Kerukunan Makaruyan Kota Sorong. Dan pelantikan akan dilantik oleh Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawan Wamesa Sorong, Bapak James Nixon Senewe SE. Kepada Bapak disilakan. Ini sosial ini dapat lihat muka-muka wajah-wajah yang gembira, wajah-wajah yang semangat. Baik, kita akan melangsungkan kegiatan pelantikan ini dan izinkan saya akan membacakan naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Minggu, tanggal 20 Juni tahun 2022, saya, Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawan Uang Maesa Kota Sorong, James Nixon Senewe Sarjana Ekonomi, melantik Badan Pengurus Kerukunan Makaruyan Kota Sorong dengan masa bakti tahun 2022 sampai 2027. Selamat bertugas dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selanjutnya penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua Umum K3MS didampingi oleh Badan Pengurus Harian K3MS, disaksikan oleh seluruh anggota Kerukunan Makaruyan Kota Sorong. Mohon kesediaan Badan Pengurus Harian untuk mendampingi.
Baik, terima kasih. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Sebelum saya berdoa, saya akan mendasarkan doa saya kepada pembacaan Alkitab yang saya angkat dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, kedua Korintus pasal 4 ayat 1. Saya akan baca dan saya harap teman-teman pengurus kita akan ikuti ya kalimat ini. Dengar dan ikuti. Ini adalah statement menjadi iman. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Jadi tidak ada yang tawar hati. Jabatan kepengurusan kerukunan keluarga Maka Aryan itu cuma kemurahan Tuhan. Saya dan saudara ada dalam kepengurusan ini. Bertanggung jawablah dengan kesungguhan hati, supaya pada akhirnya bukan nama kita yang dipuji, tapi nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saya jemput kita tunduk kepala semua pada hadirin, kita tunduk kepala dan kita mendoakan mereka supaya mereka benar-benar bertanggung jawab. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, di hari yang berbahagia penuh sukacita, satu tanggung jawab pelayanan kembali Engkau beri bagi kami, dan kami sadar itu adalah satu bentuk perhatian kemurahan-Mu yang besar. Engkau perkenankan kami masuk dalam kepengurusan kerukunan keluarga Maka Aryan Kota Sorong. Kami sadar Bapak bahwa tanggung jawab ini bukanlah kesempatan untuk kami mencari nama, kesempatan untuk kami menyombongkan diri, kesempatan untuk kami memperlihatkan kemampuan yang ada pada kami. Tapi sebaliknya dalam komposisi ini kami akan gunakan sebagai satu kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama kami dalam berbagai bidang, dalam berbagai keadaan. Untuk itu hamba berdoa, Allah Roh Kudus yang akan menolong kami, akan memampukan kami. Jadikan kami seia sekata dalam kegiatan ini, agar apa yang menjadi visi Tuhan dalam kehidupan kami akan tercapai, menjadi berkat dan memberkati yang lain. Kami seia sekata dalam menjalankan misi Tuhan ini, yang pada akhirnya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Jauhkan segala di antara kami, jauhkan perbedaan yang dapat memicu perpecahan, tapi dalam kasih Kristus kami selesaikan semua perbedaan atas dasar kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan berkati kami. Terlebih khusus hamba berdoa sebagai ketua pembina K3MS Kota Sorong, dalam hikmat yang Kudus memampukan dia membawahi seluruh kepengurusan kerukunan yang ada di Kota Sorong, yang setiap hari bertambah anggotanya, bertambah kelembagaannya.
hari ini tanggal 20 Juni 2022 kembali terbentuk satu kelembagaan yang baru, Perhimpunan Keluarga Makaruyan. Berkati dengan hikmat-Mu para petinggi K3MS kami, bahkan bersama kami berdua berkati Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Makaruyan Bapak Freddy Pimentuan, Ketua Sekretaris Bendahara. Tuhan berkati mereka, akan dimampukan Tuhan untuk merealisasikan keputusan bersama dan mampukan kami untuk dapat membuat keputusan bersama bergandeng tangan menghadapi pelayanan yang Engkau kerjakan. Sebagai orang percaya kami bersyukur, berterima kasih. Ini adalah pelayanan yang Engkau kerjakan bagi kami. Mampukan kami dalam berbagai sisi sosial, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab seperti apa yang Engkau bebankan kepada kami. Tahun-tahun ke depan telah terpanjang di depan kami, agar dapat kami warnai dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan hormat dan kemuliaan nama. Berkati kami semua Bapak, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, agar kami maksimal berkarya dalam kegiatan ini. Oleh sebab itu pada hari ini, hari Senin tanggal 20 Juni 2022, hamba mendoakan seraya-seraya mengesahkan kepengurusan Perhimpunan Keluarga Makaruyan Kota Sorong di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Katanya begini, biru dan sesama dong. Setialah pada tempat.
Termasuk pada acara selanjutnya, yaitu kata-kata sambutan. Kata sambutan yang pertama kami mempersilakan kepada Bapak Makaruyen, Bapak Freddy Pinontoan, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami hormati hamba-hamba Tuhan yang ada bersama-sama kita di malam hari ini, yang saya sebut terima kasih Bapak Pendeta Diki Tamburu. Berikut yang kami hormati Ketua Umum K3MS Kota Sorong, Bapak James WSD, dan saya hormati Ibu Ketua 1 Bapak Ibu Liga Makapu'u, dan juga Sekretaris Bapak Skipo dan jajarannya yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sangat cintai dan banggakan seluruh anggota, pengurus dan anggota kerukunan Makaruyen yang sudah dilantik pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, pertama kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan juga campur tangan Tuhan di dalam kita melaksanakan kegiatan pelantikan yang sudah berlaku pada hari ini. Jadi beberapa hal yang Bapak Ibu ketahui. Di saat ini nama kita Rukun Makaruyen. Tentunya ada peristiwa-peristiwa sehingga kita boleh masuk di dalam kerukunan Makaruyen. Dan selama ini perlu Bapak Ibu ketahui, yang terjadi ini waktu lalu rukun K3S ranting 4. Dan seiring waktu dengan perjuangan kita bersama dengan ketua umum ya, dengan jajarannya, kita masuk lagi di suatu kerukunan yang besar, yaitu kerukunan keluarga Kawanua Maesa Sorong. Itu sudah berproses, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini tadi Bapak Pendeta bilang Kawanua so hilang. Tidak hilang tuh Kawanua, Bapak. Tetap ada. Kerukunan keluarga Kawanua Maesa Sorong sekarang sudah jadi induk kita. Jadi kita sekarang kenapa tidak ada ranting 1, 2 membawa nama K3MS ranting 1 sampai ranting 4? Karena kita punya induk sudah K3MS, keluarga kerukunan Kawanua Maesa Sorong. Jadi kita bukan sampai nama. Jadi Makaruyen. Nama Makaruyen ini juga kita ada proses. Saya minta dukungan dari pengurus inti, termasuk Ibu Ketua 1, Ibu Liga Makapu'u, yang selalu memberikan support ya pada saya supaya perubahan ini segera kita lalui dan kita dapatkan. Pertama kita dapatkan pada waktu pertemuan di keluarga Linda Buado waktu itu ya, dan itulah prosesnya bersama-sama dengan ketua umum pada waktu itu. Jadi waktu itu sudah kita bicarakan, sudah ada berproses, akhirnya kita musyawarah juga, kita sampaikan sosialisasi ke
anggota-anggota yang ada, mereka juga menyetujuinya, hingga pada saat ini dengan kebersamaan yang ada kita boleh dilantik di hari ini. Saudara-saudara, kalau kita dengar firman Tuhan tadi, kalau kita bekerja dengan sukacita, Tuhan memerintahkan berkat ke sana. Saya akui itu, saudara-saudara. Sejak saya mulai melaksanakan kegiatan ini, saya tidak ada pikiran untuk pulang-pulang. Saya tahu ada di atasan saya ini pasti bantu saya. Saya cuma komen sedikit di HP, boleh bantu kita, langsung berkat Tuhan mengalir. Ya, dari ketua umum, ketua Ibu Ike, dan juga Bapak semua menawarkan kita boleh bersumbang, luar biasa. Ya, kita boleh bersumbang. Akhirnya saya bilang, boleh no, memang kurang butuh. Jadi itu puji Tuhan di hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mau bekerja mendasari kasih Tuhan yang sudah ada di sini, kemah kita, mari kita orang hidup datang bersama-sama di dalam rukun yang ada, dan kita akan diam di sana. Bukan berarti kita diam saja di dalam kerukunan. Dikatakan diam di sana, kita melakukan hal-hal yang positif. Kita mengerjakan suatu pelayanan-pelayanan yang ada. Jadi Bapak Pendeta tadi singgung pelayanan saya, walaupun COVID ada waktu limpangan, saya ingin berdoa di Bapak Pendeta di rumah sakit. Waktu itu bertepatan ada di rumah sakit dengan Bapak Yogi Tulamo. Jadi kalau kita benar-benar datang melayani Tuhan, apapun yang menghalangi kita, Tuhan pasti menolong kita, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Mantapkan ke depan ini banyak arti. Mantapkan ke depan ini, kita sebagai kerukunan tidak lagi diam-diam sekarang. Apa tujuan kita ke depan? Mantapkan ke depan, mantapkan 2024. Saudara-saudara, itu mantapkan itu tujuan kita. Jangan kita pikir lagi ke kiri ke kanan. Arahkan, kita sudah ada arah ke depan. Ada bekerja keras. Bapak-bapak kita, pengurus-pengurus kita sekarang lagi bekerja keras untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita ke depan. Jadi mantapkan ke depan. Kalau kita sudah mantap ke depan, tentunya kita masuk di dalam meningkatkan pelayanan. Ya, kalau kita sudah mantap berarti kita meningkatkan pelayanan kasih. Itu tujuannya. Jadi mari kita datang di dalam kerukunan yang ada, kita diam di dalam kerukunan yang ada, kita bekerja dengan setia dan takut akan Tuhan. Di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Tidak ada yang menghalangi kalau berkat Tuhan itu datang. Tidak panjang lebar, sekarang berkat akan melimpah di belakang. Ini semua berkat Tuhan. Tuhan merintahkan semua berkat Tuhan. Masing-masing keluarga membawa apa yang mereka punya, dan luar biasa semua boleh tercapai di malam hari ini berkat doa dan dukungan bagi Bapak Ibu semua. Demikian penyampaian kami, kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kembali kepada Bapak Ketua yang sudah membawa kita kepada kata-kata sambutan, dan kita masuk kepada kata-kata sambutan yang kedua oleh Bapak Ketua Umum K3FS, Bapak James Seneo. Kami persilakan waktu dan tempat. Shalom. Salam sejahtera buat orang semua. Dan tepuk tangan dulu bagi pengurus baru. Kurang kuat ini Gabalia ini. Pengurus baru kan harus semangat. Terima kasih. Itu membuktikan kebersamaan itu nyata. Dan terbukti pada saat ini kerukunan Makaroyan
dan jajaran pengurus nyata ada dan nyata sudah dilantik, sudah sah, dan selamat bekerja. Yang kami kasihi Ketua Kerukunan Pakaruyan Pak Freddy Penontoan, yang kami kasihi Bapak Gembala, Bapak Deki Tabun. Kita paling senang kalau Pak Gembala Deki Tabun khotbah. Memang pas dengan orang pelida, jadi pas masuk sampai ke dalam, dan itu memang apa ya, membangkitkan semangat kan Pak Gembala. Terus bagi seluruh badan pengurus K3MS, Ibu Ketua 1, Ibu Liga Tompi Makatu, terus Sekretaris Ibu Velmas, Ivo, dan Ibu Bendahara ada, Ibu Panda, dan ada Pak Penasehat Pak Roy Marki. Di sebelah lain kita semua minta maaf kita lupa. Dan yang saya cintai semua anggota Kerukunan Pakaruyan. Terus terang suatu kebanggaan pada saat kita melantik badan pengurus yang betul-betul kebersamaan itu tercipta, terpancar. Karena apa? Karena ini bukan karena mau dilantik baru banyak begini, ya enggak? Karena kita juga sering menghadiri ibadah Makaruyan, dan dulu Pak DP nama Ranting Ampa. Memang nyanda hilang Ranting Ampa sih ya, cuman baganti nama. Karena kalau dibilang Ranting Ampa, kong DP ranting 1, 2, 3 so kembali ke kerukunan, so sendiri dia kurang ampa. Jadi itulah proses. Akan tetapi puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik. Dan saya sebagai ketua umum sangat terapresiasi dengan kerukunan ini, bahwa torang semua basudara selalu menjaga kebersamaan, selalu menjaga kalau kita kok jadikan baku-baku. Jadi semua baku-baku sayang, baku-baku jaga, baku-baku hormat, baku-baku mengerti, semua kita tidak pernah bosan. Selalu kalau ada kegiatan kerukunan atau kegiatan apapun itu selalu kita sampaikan. Karena itu adalah landasan Torah. Landasan Torah, baku-baku sayang, baku-baku mengerti itu landasannya itu kasih. Semua kita kembali ke kasih. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu telah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Saling mengasihi. Saling mengasihi kalau orang begini kan berarti itu melambangkan kasih. Karena kebersamaan itu. Dan tadi kita kutip sedikit dari Bapak Gembala bahwa orang ini harus bersifat positif, punya pemikiran positif, itu yang utama sebenarnya. Awal dari kita mau maju, kita harus berpikiran positif dulu. Kalau kita sudah tidak berpikiran positif, segala sesuatu yang kita akan rencanakan belum orang maju direct, so undur lebih dulu. Karena pikiran positif so dilupakan, sudah dilalui. Tetapi kalau kita sejak saat ini kita berpikiran positif, apapun yang akan kita lakukan pasti semua akan tercapai. Dan akhir kata, terima kasih. Kalian ini orang-orang sudah jam 9:30 sudah lewat jam makan. Jadi kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom. Ya, Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum K3MS, Bapak James Sedewi, Sarjana Teologi, yang sudah menyampaikan atau memberikan nasihat kepada kita semua. Dan tentunya kita sebagai orang Manado, ya ini bukan kampanye Bapak Ibu, tapi ini cuma sambutan. Tentunya kita sebagai orang Manado khususnya, kita berdoa pasti tahun 2024 putra-putri Manado pasti akan tampil untuk memenangkan pertandingan ini. Dalam nama Tuhan Yesus pasti kita akan diberkati. Ya Bapak Ibu sekalian, ada bisikan tadi dari Pak Ketua, katanya ada
sambutan singkat dari Ibu Ketua 1 kami sebut dengan hormat dan kasih. Ibu Ketua 1 KPDMS, Ibu Anake Kelike Manggarai. Kepada Ibu kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih. Shalom. Puji Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kita hingga bisa berkumpul di tempat ini. Ya, kita boleh beribadah, kita boleh melanjutkan kegiatan-kegiatan organisasi kita. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan saya diberikan kesempatan untuk memberikan sepatah dua kata. Yang saya hormati para hamba Tuhan, yang saya hormati Bapak Penasehat, yang saya hormati Bapak Ketua KPDMS beserta perangkatnya, yang saya hormati dan saya kasihi dan saya banggakan Ketua Kerukunan Makaruyan Kota Sorong beserta seluruh anggotanya, dan juga hadirin sekalian para undangan. Saya berdiri di sini, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan. Jadi saya hanya menambahkan, kalau kita bersatu dan mengandalkan Tuhan, semua akan baik adanya. Belajarlah kita membangun komunikasi yang pertama dan utama dengan Tuhan, dan membangun komunikasi bersama ketua dan anggota sehingga kita bisa terbangun, membangun organisasi yang kita cintai ini, Kerukunan Makaruyan. Kita andalkan Tuhan, semua akan jadi baik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kepada Ibu Ketua 1, Ibu Anake Kelike Manggarai yang sudah memberikan sambutan yang sangat singkat tapi bermakna demi untuk kehormatan kita orang Manado yang ada di kota Sorong ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama dengan keluarga. Pada sambutan singkat dari Pak Ketua, kami persilakan. Terima kasih. Ada penyampaian sedikit saja, Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang bencana di Manado, di Sulawesi Utara, khususnya di Amurang. Dan pada saat kemarin saya sudah berkoordinasi dengan pengurus, kalau boleh dari tim penggalang-galangan boleh satu kotak di sini biar kita boleh menyanyi dan kita menyalurkan berkat untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sulawesi Utara, khususnya di Amurang. Demikian timnya sudah ada di sini dan kotaknya sudah ada di depan. Mari kita memuliakan satu lagu, Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Saudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan ada sukacita. Dalam Tuhan ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan ada sukacita. Demikian, terima kasih atas sumbangsihnya untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sulawesi Utara, khususnya di Amurang. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Pak Ketua. Dan saat ini kita datang pada acara yang terakhir, yaitu penutup sama makan. Tapi sebelum makan, Bapak Ibu, mari kita mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Penasehat kita Kerukunan Makaruyan, yaitu Bapak Aris P. Samelo. Kepada Bapak kami beri kesempatan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
atas nama Badan Pengurus Maka Arwil dan seluruh anggota Maka Arwil, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu atas undangan dan telah datang memenuhi undangan kami di malam hari ini. Demikian juga kami sampaikan status para Pak Ketua Umum, Pak James Neri dan seluruh jajaran Badan Pengurus ya, yang telah hadir di malam hari ini. Terima kasih sudah boleh hadir dan telah memberikan bantuan ya, dan telah mendukung untuk pelaksanaan kegiatan pelantikan di malam hari ini. Demikian juga kepada seluruh anggota Maka Arwil, kami menyampaikan terima kasih karena telah berpartisipasi, memberikan dukungan, sumbangan baik dalam bentuk darah tapi juga dalam bentuk moral, sehingga pelaksanaan acara pelantikan di hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya semua yang sudah kita berikan di malam hari ini diperuntukkan oleh Tuhan dan menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Waktu saya kembali. Ya, terima kasih kepada Pak Penasehat, Pak Aris. Dan waktunya kita untuk makan bersama. Jadi kami persilahkan kepada tamu-tamu yang terhormat, silahkan makan. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, oh hampir lupa, kita mau berdoa dulu, berdoa sebelum makan. Untuk doa makan akan dibawakan oleh Ibu Bendahara, Ibu Septi Wangke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita santap kasih bersama, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, karena ibadah kami di malam hari ini boleh selesai. Kami bersyukur karena setiap acara yang telah direncanakan sebelumnya boleh dapat terjadi dengan baik adanya, itu karena campur tangan Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, ketika kami memulainya di dalam Tuhan, pastilah Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Dan saat ini kami akan makan bersama Tuhan, berkati makanan minuman yang telah tersedia, agar ketika kami makan dan minum, kami memperoleh kekuatan secara jasmani, terlebih iman percaya kami dikuatkan oleh Engkau. Sambil kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak memiliki makanan sama seperti yang kami makan di malam hari ini, biarlah Engkau Allah datang kepada mereka, kepada orang-orang yang Engkau tunjukkan menjadi perantara bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Haleluya.